Padahal kita bicara masa depan bangsa, anak-anak terzolimi menjadi korban, lalu diselesaikan dengan perdamaian. Perdamaian macam apa? Itu tadi, layak anak belum tentu menjadi ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Edisi kali ini kami kedatangan tamu. Ini susah sekali nyari waktu beliau. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast Ketua LPAI Provinsi Banten, Bang Haji Adi Marta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, berkat doa kawan-kawan semua. Berasa mimpi akhirnya ketemu sama Bang Haji ya. Alhamdulillah. Biasanya ketemunya di udara, hari ini ketemu di darat dan langsung Sapro ajak podcast. Alhamdulillah. Dan ini mengejutkan, kenapa di bulan Oktober ini kita undang beliau. Ternyata tahun ini beliau mendapat amanah. Biasanya kita kenalnya beliau sebagai Ustadz muda di Provinsi Banten. Ternyata beliau Ketua LPAI Provinsi Banten. Makanya hari ini kita menarik masih suasana ulang tahun Provinsi Banten nih Bang Haji. 23 tahun, kita tahu Provinsi Banten udah 4 tahun berturut-turut mendapat penghargaan Provinsi Layak Anak. Layak anak. Tapi yang menyedihkan, catatan wartawan, hampir di semua kabupaten kota masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Jangan-jangan itu alasan Kak Haji mau menjadi Ketua LPAI di Provinsi Banten. Gimana ceritanya Kak Haji? Ya, terus terang saya jadi Ketua LPAI Provinsi Banten itu bukan karena keinginan, bukan karena mengajukan, karena memang sebelumnya saya aktif di LPAI Pusat bersama Kak Seto. Sejak saya turun gunung, setelah saya resign dari salah satu BUMN, memang dunia aktivisme itu saya aktifkan lagi. Prihatin dengan kondisi Banten, maka kemudian saya terpilih menjadi Ketua LPAI Provinsi Banten. Tadi disebutkan katanya Provinsi Layak Anak, tapi seolah kontradiksi apa yang terjadi di bawah. Betul. Menurut saya, Provinsi Layak Anak belum menjadi provinsi ramah anak. Karena sekilas bisa saya sampaikan, data yang valid di lapangan itu banyak yang di-hide, banyak kasus yang disembunyikan, quote on quote, diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan, cara-cara damai. Padahal kita bicara masa depan bangsa, anak-anak terzolimi menjadi korban, lalu diselesaikan dengan perdamaian. Perdamaian macam apa? Itu tadi, layak anak belum tentu menjadi ramah anak. Catatannya itu ya Kak Haji ya. Makanya Kak Haji mau menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Banten. Bukan soal mau dan tidak. Ini amanah. Saya terpilih, jadi saya justru minta dukungan semua stakeholder. Awal tahunnya? Awal tahun 2023? Baru September 2023. Oh, masih anget ya? Jadi bukan 1 tahun, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Berapa periodenya Ketua LPAI? 5 tahun. 5 tahun, subhanallah. Ini kenapa kami banyak harus bertanya ke Bang Haji. Anak-anak kita kenal sebagai aset masa depan bangsa. Tapi kasus kekerasan terhadap anak luar biasa di Banten. Bahkan kasus kekerasan seksual juga makin mengerikan. Di sekolah, di lembaga keagamaan, banyak anak-anak kita malah menjadi korban. Kak Haji, apa sesungguhnya tanggung jawab pemerintah daerah yang harus didorong oleh LPAI? Tidak hanya menjadi utama tanggung jawab pemerintah daerah, tapi justru menjadi tanggung jawab kita bersama. Termasuk di dalamnya unsur aparat keamanan, para pemuka agama,
praktisi keagamaan, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama Islam dan agama-agama yang lain, lalu masyarakat, orang tua, media, semua punya peranan terkait anak-anak. Dan kami melihat data di lapangan ini belum sinkron. Beberapa pemangku kebijakan itu seolah kerja tidak bersama. Contoh. Jalan masing-masing ya Kak Haji ya? Jalan masing-masing. Contoh kasus timbul. Saya belum bicara preventif. Bicara preventif itu bicara masalah edukasi, masalah sosialisasi, perda, pergub, dan segala macam. Saya bicara kasus muncul. Terjadi. Banyak fakta di lapangan. Begitu kasus ini muncul, upaya pertama yang dilakukan adalah menutup yang dianggap aib ini. Tokoh masyarakat, pemangku kebijakan, kepala desa, bahasa Bantennya ulah diramekeun. Urang damekeun. Kalau urusan damai, saya selaku ketua LPAI tidak menyalahkan hal itu. Silahkan. Tapi proses hukum tidak surut dengan permintaan maaf. Ada rangkaian yang panjang di sana. Proses hukum harus ditegakkan. Korban harus di trauma healing. Hilangkan traumatiknya. Hilangkan stigma masyarakat. Jadi bukan masalah ini aib terbongkar lalu ditutup. Selesai di situ, tidak. Maka kemudian banyak terjadi fakta kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur itu terjadi di lembaga pendidikan yang sebagian besarnya lembaga pendidikan keagamaan kalau di Banten. Maaf, saya harus sampaikan karena ini data. Apa itu artinya Banten sudah darurat kekerasan terhadap anak Haji? Dari LPAI, 1 bulan saya diangkat menjadi ketua LPAI, lalu turun langsung ke bawah. Bahkan sebelumnya saya di LPAI pun sempat, bayangkan, sampai seorang ketua umum LPAI hadir datang ke Polres Lebak tahun 2018. Kaseto Mulyadi membongkar kasus anak yang sudah dipeti eskan. Lalu kemudian begitu saya bongkar itu adalah puncak gunung es yang di bawahnya terjadi ratusan kasus yang ditutup. Siapa yang menutup kasusnya itu Kak Haji? Tadi yang saya sebutkan, pemangku kebijakan. Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan dan argumentasi yang logik menurut mereka. Karena bagi saya bicara etika itu bukan hanya logika semata. Seperti kita mempercayai adanya Tuhan, itu tidak bisa kita logikakan. Jadi bicara etika, bicara adab itu bukan bicara logika. Ayo dulur aing mesti tutup aja masalahna, gandeng-gandeng ribut. Ini efeknya panjang korban ini. Kita harus sama-sama peduli. Jadi jangan mengejar damai, tenang yang semu. Karena kasus ditutup. Ini nggak boleh. Sebulan saya pegang LPAI Banten itu, 4 kasus terjadi di Lebak. Banyak kasus terjadi di Tangsel. Banten itu terdiri dari 8 kabupaten kota. Dan itu simetris. 4 kabupaten, 4 kota. Karakter terjadinya kasus di antara kabupaten dan kota itu berbeda. Banyak terjadi di kabupaten-kabupaten itu tadi yang disebutkan. Kekerasan seks, pelecehan, pemerkosaan anak. Bullying? Tidak, justru bullying itu banyak terjadi di
perkotaan. Oh. Bullying di sekolah, di lingkungan. Budak-budak di kabupaten mah komo nu nyantri sekolah di lembur nggak ada, karena gap pendapatan orang tuanya pun relatif sama. Oh iya. Jadi itu perbedaannya. Saya banyak nanganin kasus kalau di kabupaten seperti di Lebak, Pandeglang itu kasusnya itu kekerasan, pencabulan, anak oleh orang tua, anak oleh oknum pemuka agama dan segala macam. Pelakunya justru orang-orang terdekat. Terdekat. Oke. Sedih memang. Wallahi saya tidak mengungkap data dan aib seperti ini, tapi ini adalah introspeksi kita bersama. Banten yang konon religius, harus kita kembalikan marwahnya, bahwa memang Banten itu religius. Provinsi sejuta pesantren, 1000 ulama. Kenyataannya malah justru miris ya. Nah ini dulu Sapro sebelum jadi wartawan, nonton TV, dengar radio, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di provinsi provinsi lain. Begitu jadi wartawan, teman-teman yang liputan di Polda, di Polres, rasa-rasanya tiap bulan selalu ada aja kasus yang korbannya anak-anak kita ini. Lalu kemudian kalau kemudian ini kan sudah ada, Sapro sampai baca-baca, pemerintah sudah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kemudian ada NGO LPAI, ada Komnas PA. Apakah kemudian ini masih kurang ketika KPAI bentukan pemerintah, kemudian NGO juga sampai harus turun konsen di kasus ini? Apakah memang ini masih kurang kelihatannya menjadi fokus oleh pemerintah kita, Bang? Saya tidak bicara kuantitatif. Kalau bicara kurang atau tidak itu kan berarti kan ada hal yang masih belum tertangani karena kekurangan, misalkan kekurangan NGO atau apa. Tapi saya ingin bicara masalah kualitatif. NGO yang ada seperti LPAI dan teman-teman yang lain, pemerintah, kalau memang fair, sama-sama mau bekerja, saya pikir ini semua tertangani. Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan Banten harusnya bisa jadi provinsi yang pionir, yang jadi proyek percontohan oleh provinsi lain. Sangat bisa itu, Kak Haji? Sangat. Dengan kultur Banten yang agamis, saya pikir kita bisa. Karena sejatinya mengembalikan kondisi itu relatif lebih mudah dibanding dengan mempertahankan. Tugas kita sekarang mengembalikan Banten yang agamis itu menjadi agamis seutuhnya. Bukan menjadi Banten agamis yang ditutup-tutupi. Maaf, saya harus sampaikan. Makanya saya ingin coba ambil satu case ya. Ada kasus misalnya anak perempuan di Banten di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual sampai kemudian hamil, dan biasanya yang terjadi di kita justru dinikahkan dengan pelakunya. Ini bagaimana kacamata LPAI Banten ini melihat tradisi kita begitu? Kang Saprol mungkin menemukan 1-2 ya. Saya menemukan ratusan kasus. Sedih. Dan paling ironis tuh bicara begini. Listing lah Pak, dikawinkan ku kiai mak, insya Allah berkah. Ya. Keberkahan macam apa? Santri yang dititipkan oleh orang tuanya untuk mesantren, lalu dirusak oleh oknum, dinikahkan selesai. Dan itu dianggap solusi. Dianggap solusi. Tanya anaknya, seumur hidupnya dia akan merasakan siksaan yang berat. Apalagi hamil, punya anak. Anak kecil punya anak. Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Mau jadi negara apa kita ini? Jadi satu kuncinya. Apa itu Pak Haji? Mari kita introspeksi bersama. Bahwa hari ini ribuan doktor, profesor itu di Indonesia sudah ada.
Ingat tahun 45, hanya berapa dokter, profesor. Mungkin di dalam satu kabupaten itu tidak ada satu. Sekarang di kecamatan mungkin sudah ada profesor, puluhan dokter. Lalu tingkat kemampuan, tingkat ilmu pengetahuan, banyak dokter. Apa kita jauh lebih baik dengan masa-masa yang dulu? Al-adabu fauqal ilmi. Maaf, saya harus sampaikan. Saya nggak bicara banyak dalil. Saya hanya meyakini beberapa dalil, lalu saya coba untuk implementasikan. Mencari orang pintar di Republik sangat mudah hari ini. Tapi Bung Hatta bilang mencari orang jujur itu yang susah. Maka hari ini saya sampaikan mencari orang yang beradab itu sangat sulit hari ini. Termasuk dalam mencari pemimpin di Banten. Kita mulai serius Haji. Pas libur atau memasuki tahun ajaran baru, KP3B, Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, dikagetkan terjadi tawuran. Pelajar-pelajar kita nih yang masih di bawah umur justru memilih lokasi tawuran di KP3B, di pusat, di jantungnya pemerintahan Provinsi Banten. Karena saat itu lagi proses PPDB. Ini juga di luar tadi, selain kekerasan seksual, kasus kekerasan sesama anak atau terhadap anak juga sangat memprihatinkan Haji. Lalu apa yang mesti kita ingatkan untuk para orang tua di Banten ini, Haji? Saya teringat suatu kisah riwayat. Ali bin Abi Thalib itu kan mati terbunuh oleh rakyatnya sendiri. Semasa hidup, semasa memimpin, beliau sempat dikomplain oleh rakyatnya. Ya Ali, ya Khalifah, kenapa zamanmu hari ini jauh carut marut dibanding zaman-zaman Khalifah sebelumnya? Apa jawaban Ali? Pada zaman Khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, rakyatnya itu saya. Yang sami'na wa ta'na terhadap pimpinan. Dan hari ini saya jadi khalifah, rakyatnya kalian. Jadi tegas saya ingin mengatakan begini. Yuk kita balik kembali bahwa hal fundamental yang harus kita benahi hari ini. Krisis multidimensi yang terjadi itu karena krisis adab. Padahal jelas adab itu ada di dalam Pancasila. Diisyaratkan dalam konstitusi kita. Hari ini tadi pelajar tawuran karena lembaga pendidikan formal hanya menjadi pengajar, bukan pendidik yang mencontohkan bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana menjadi manusia seutuhnya, manusia Indonesia yang baik. Tidak ada itu sekarang. Jadi sesungguhnya yang darurat itu suri ketauladanan. Suri tauladan. Jadi yang darurat itu bukan darurat kekerasan anak, darurat pencabulan anak. Darurat adab dari para penyelenggara, para pemangku kebijakan, para orang tua, para pelaku usaha, masyarakat, kita semua. Termasuk saya mungkin bicara seperti ini, orang pasti bicara adab tapi kok tidak beradab. Bicaranya lantang seperti ini. Bayangkan hari ini anak yang kita nasihati itu akan tertidur dengan pulas seolah dinabobokan. Karena tidak ada figur di dalam orang tuanya. Mungkin kita capek berangkat pagi pulang malam, anak-anak terbengkalai, hanya dititipkan di sekolah. Orang tua kita dulu, anak petani bisa jadi jenderal. Anak jenderal belum tentu bisa jadi. Artinya apa? Yuk kita bareng-bareng bersama contohkan perilaku-perilaku beradab itu dengan ketauladanan. Ini menarik Haji. Dulu zaman Saprol, para jurnalis di Bandung mayoritas masih pada bujangan. Kami agak abai dengan isu-isu kekerasan terhadap anak. Tapi begitu kesini semua sudah berumah tangga, sudah pada punya anak.
kami baru merasa kekhawatiran betapa tugas orang tua itu tidak mudah. Betapa anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak terjadi di mana-mana. Lalu apa sesungguhnya yang kita butuhkan hari ini agar para orang tua tidak lagi di tengah gempuran teknologi tidak lagi membiarkan anak-anak kita mudah mengakses sembarangan di gadget misalnya Kak Haji. Apa yang bisa Kak Haji share dengan kita ini? Faktor utama dari keberhasilan itu biasanya dari keinginan. Oke. Dorongan untuk melakukan hal yang jauh lebih baik. Maaf. Para orang tua sekarang memang cenderung abai. Anak nangis, anak rewel, dikasih handphone, main game, selesai. Iya. Tanpa dikontrol dia main apa, gadgetnya itu. Iya kan? Ya. Itu pertama. Jadi saya menggugah kesadaran kita bahwa kita mendidik anak itu bukan dengan kondisi yang sekarang, apalagi dengan kondisi dulu. Oke. Bapak dulu begini. Zaman kita sekolah itu 5 km, 10 km. Ya. Sekarang makanya ada zonasi sekolah cuma 5 meter, 10 meter nyampe. Ya. Artinya kita jangan pernah terjebak di masa lalu. Bapak dulu begini nggak? Oke. Anak hari ini harus kita persiapkan untuk eranya. Bapak dulu nggak pernah nonton TV seharian karena zaman kita nggak ada TV. Iya. Bapak nggak pernah main gadget seharian. Gitu gimana? Apa solusinya? Jadikan anak itu sebagai teman. Oke, jadikan anak sebagai teman. Kita ajak bicara. Ini contoh konkret. Saya nggak mau cerita yang terlalu imajiner. Ini faktual yang saya alami. Saya sebagai orang tua. Saya punya 3 anak, yang satu perempuan paling sulung. Sekarang di Undip. Oke. Perempuan satu-satunya, dua adiknya laki-laki. Kebayang zaman kita pulang maghrib itu pasti mengendap-ngendap, jangan sampai ketahuan orang tua. Iya. Anak sekarang naik Gojek, saya tunggu setelah sholat maghrib di ruang tamu, dia ketok, Assalamualaikum ya, Salim, tos, ayah ngapain di sini? Duduk dulu. Kamu dari mana? Jam segini baru pulang. Ih, ayah kepo deh. Iya. Sambil jalan ke kamar. Iya. Lalu saya diskusikan kepada orang tua saya. Pak, itu anak gini gitu. Wah, apa benar tuh? Omelin, dimaki katanya gitu kan. Saran dari orang tua. Orang tua harus ngajarin gini. Apa yang terpikir oleh saya? Beda kondisi. Iya. Saya tidak tindak hari itu, berganti hari saya datangi kamarnya, saya ajak bicara. Akhirnya dicerita, iya pulang tadi les segala macam, saya pulang. Tidak bisa ditindak hari itu dan dengan metode yang dulu. Oke, jadi ada perubahan pola asuh ya? Pelabuhan pola asuh, pola komunikasi yang penting. Oke, berarti ojo dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Tadi saya bilang jangan kita mendidik anak terjebak di masa lalu. Oh, siap. Karena kita harus mempersiapkan mereka di masa depan. Oke. Itu satu yang perempuan. 2 laki-laki. Di era kita menjaga anak perempuan jauh lebih sulit katanya. Ternyata hari ini menjaga anak laki-laki lebih sulit. Dia nginap di rumah temennya laki-laki, kita harus waspada. Iya. Paham. Banyak bukan isu lagi LGBT, fakta-fakta yang mengerikan. Dan di Banten juga sudah masuk. Mau saya buka datanya? Mungkin di next episode kita buka. Iya, siap. Mengerikan ya. Ini akhirnya kita kebuka ya. Aduh, anak sapro laki-laki harus makin berat nih tugasnya sebagai orang tua. Kaji di 2 pertanyaan terakhir. Tapi apakah kemudian dampak medsos terutama terhadap cara bertindak anak, cara berpikir anak
sedemikian parah, atau memang banyak orang tua kita aja yang tidak mengerti, justru orang tua kita nggak melek teknologi, nggak melek medsos, akhirnya nyalahin, oh ini gara-gara medsos. Apa sesungguhnya yang terjadi? Saya tidak bicara salah dan benar. Saya ajak kita berpikir keluar dari konteks salah dan benar. Tapi kemudian bicara tanggung jawab. Teknologi ada untuk meringankan, memfasilitasi kita jauh lebih baik, jauh lebih cepat, berakselerasi, jauh lebih pintar, jauh lebih hebat. Tapi jangan dilupakan efek negatifnya, itu yang harus sama-sama kita kontrol. Jadi saya ingin bicara mengajak semua elemen, terutama pemerintah daerah yang punya otoritas, untuk sama-sama mengkontrol ini. Ingat ada tayangan anak SD pakai seragam SD putih merah pakai dasi, bernyanyi, menyindir media. Kami tahu kami jadi lebay karena TV. Karena TV itu mengulang-ulang. Maaf, artis buang ingus. Artis kasus perceraian, narkoba. Jadi saya menghimbau, yuk yang ditampilkan itu hal-hal yang produktif, hal-hal yang sifatnya intelek, bukan karena rating, bukan karena ngejar uang. Ini kadang-kadang yang, maaf harus saya sampaikan. Saya mengajak semua nyari keberkahan. Tidak hanya nyari banyak uang. Jadi kontrolnya dari kita, apa yang ada sekarang teknologi itu harus kita manfaatkan secara baik. Efek negatifnya kita kontrol dengan pembatasan pemakaian. Bila perlu wifi kita batasi. Banyak cara. Menarik nih Kak Haji. Ini juga menjadi kritikan bagi Komisi Penyiaran, lembaga sensor, kok tayangan-tayangan TV kita luar. Tapi juga nyambung dari yang tadi Kak Haji. Sapro di generasi yang masih beruntung masih menemukan lagu anak-anak, film anak-anak. Kesini-sini anak-anak SD, anak-anak TK, lagunya lagu dewasa, tontonan dewasa. Ini ya itu tadi, kalau berbicara soal keseriusan pemerintah, di bab ini saja nampaknya nggak serius soal isu terhadap perlindungan. Padahal undang-undang dengan jelas hak anak harus dipenuhi. Lalu kita kaitkan dengan 23 tahun Provinsi Banten. 23 tahun ini sudah remaja mau ABG ya. Sudah lulus kuliah malah hitungannya. Tapi kasus kekerasan terhadap anak terjadi di mana-mana. Bahkan tidak mengenal dia anak siapa. Banyak kok pelakunya yang dari keluarga terhormat. Ini apa rekomendasi Kak Haji ini untuk Pemprov Banten? 23 tahun usia Provinsi Banten ini bukan usia yang baru. Sudah saatnya kita bersama melek. Mari bersama benahi, perbaiki apa yang kurang. Lalu kita tingkatkan apa yang telah kita capai. Banten, tentu kita sebagai orang Banten bangga dan bersyukur menjadi provinsi, lalu banyak pembangunan infrastruktur yang terjadi. Tapi jangan dilupakan pembangunan sumber daya manusia. Itu yang terpenting. Kita punya banyak ribuan pesantren, ribuan ibtidaiyah, sekolah dasar negeri. Mari kita optimalkan, turun ke masyarakat, tidak hanya mengejar bangun infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, lalu melupakan sumber daya manusia. Karena ilmu saja tidak cukup bila tidak dibarengi dengan adab yang baik. Asik, kita sudah punya kuatnya. Pertanyaan paling pamungkas Kak Haji. Saat ini program yang paling digenjot oleh pemerintah pusat hingga daerah adalah pencegahan dan penanganan stunting. Tapi kita tidak pernah dengar program perlindungan anak sedemikian seperti program penanganan stunting. Apakah memang ada kaitannya stunting dengan penyiapan anak-anak kita sebagai aset masa depan bangsa ini? Ya, stunting itu kan keterbelakangan gizi ya. Mungkin terkait dengan keterbelakangan mental. Kalau orang kurang gizi pasti kan keterbelakangan mental. Pasokan gizi itu harus kita perbaiki memang. Itu seperti digenjot tadi bahasanya oleh pemerintah. Saya cukup support gitu loh.
Lalu harus paralel dengan pembentukan karakter. Karakter building, karakter anak. Masa anak-anak sekarang, maaf nih saya koreksi kalau misalkan ada beberapa pemangku kebijakan yang terkritik oleh saya. Iya. Usia anak itu usia bermain. Bukan usia belajar serius yang dikasih PR puluhan. Biarkan anak-anak itu bermain dan gembira. Seraya kita masukkan suri tauladan itu. Kita tunjukkan cara, ada sampah, kita ajarin buang sampah. Penghapus, whiteboard, kotor, dibersihkan. Cukup belajar itu saya pikir. Tidak harus diskoki dengan harus bicara. Maaf. Zaman saya masuk SD, mungkin zaman Kang Saprol, kita masuk SD itu belum bisa baca tulis, kan? Tapi hari ini syarat masuk SD itu harus bisa calistung, baca, menulis dan berhitung. Lalu tugas guru SD kelas 1 apa? Saya masih ingat tuh tangan saya diajarin nulis halus oleh guru SD kelas 1. Jadi artinya akselerasi kita mendapatkan ilmu pengetahuan harus secepat juga kita mengakselerasi masalah peradaban. Sedap itu Kak Haji. Itu di akhir tuh quote-nya. Akselerasi kita harus seiring dengan akselerasi masalah peradaban. Rasanya masih pengen lanjut kita ini Kak Haji, karena nggak cukup kita setengah jam ngobrolin soal anak-anak sebagai aset masa depan bangsa. Tapi durasi terbatas. Rasanya kita harus diundang lagi nanti Kak Haji untuk season kedua. Jadi Kak Haji, sekali lagi atur nuhun. Sami-sami. Sudah bincang-bincang menarik kita soal bagaimana sudut pandang LPAI Provinsi Banten terkait dengan masalah anak-anak di Provinsi Banten. Sekali lagi atur nuhun Kak Haji. Sami-sami, barakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa bersama-sama kita rasakan manfaatnya untuk mengetuk hati kita semua. Amin. Baik, Sobat Bagus, kita akan undang lagi para tokoh di Provinsi Banten yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.